Adik-adik sahabat pelajar SMP Katolik Frater Maumere, selamat datang dan selamat bergabung di rumah belajar SMP Katolik Frater Maumere. Perkenalkan, nama saya Albertus Lidido, guru mata pelajaran IPS, dan di sekolah juga dipercayakan untuk menjadi pembina pramuka. Adik-adik sahabat pelajar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pramuka atau materi tentang kepramukaan. Adik-adik, materi tentang kepramukaan ini sebenarnya suatu materi yang tidak asing lagi untuk di dunia pendidikan. Mengapa? Karena di SD juga pasti adik-adik sudah dapat, lalu di SMP juga sampai di SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi. Pramuka itu sendiri menjadi suatu ekstra wajib yang dilaksanakan di sekolah. Ya. Mengapa demikian adik-adik? Yang pertama, karena dengan belajar pramuka, kita dilatih menjadi pribadi yang lebih mandiri. Yang kedua, kita juga dilatih menjadi lebih disiplin atau melatih kedisiplinan. Yang ketiga, adik-adik dengan belajar pramuka, kita juga dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih peka terhadap sesama. Dalam hal ini kita bisa melakukan kerjasama atau gotong royong. Yang keempat, dengan belajar pramuka, kita juga dilatih untuk meningkatkan kepedulian baik terhadap sesama atau terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita, maupun juga orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal kita, bahkan sampai mungkin di tingkat nasional. Yang kelima, dengan belajar pramuka kita juga dilatih untuk mencintai alam. Ya, mencintai alam tentu pasti ada tahu seperti apa kita mencintai alam. Ya. Yang keenam, dengan belajar pramuka kita juga dilatih untuk berorganisasi. Dan yang terakhir, adik-adik, dengan belajar pramuka kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, yang lebih baik, dan kita juga dilatih untuk lebih berkreativitas. Sahabat pelajar, pada kesempatan kali ini materi yang kita belajar tentang kepramukaan. Yang pertama tentang sejarah berdirinya pramuka, baik di tingkat nasional maupun juga di Indonesia. Yang kedua, kita juga akan melihat atau mengetahui tentang lambang pramuka. Tentu pasti adik-adik sudah tahu lambang pramuka itu, misalnya ini yang ditahu adalah tunas kelapa. Ya, mengapa tunas kelapa dan mengapa bukan ya lambang yang lain, tentu pasti punya alasan, dan itu yang perlu kita akan pelajari. Lalu yang ketiga, kita juga akan belajar tentang tingkatan pramuka. Ya, tingkatan pramuka. Tentu pasti di SD kita di usia 7 sampai 10 tahun itu dikelompokkan menjadi pramuka siaga. Usia 11 sampai 15 tahun itu pramuka penggalang, dan usia 16 sampai dengan 20 tahun itu adalah pramuka penegak. Adik-adik, dengan demikian berarti pada saat ini adik-adik akan ya dikelompok atau dikategorikan sebagai pramuka penggalang, karena adik-adik sudah memasuki usia 11 sampai dengan 15 tahun. Dan yang terakhir, kita juga akan melihat materi tentang pengorganisasian pramuka penggalang. Karena kita sudah masuk dalam ya kelompok usia penggalang, maka kita akan melihat tentang pengorganisasian pramuka penggalang. Adik-adik sahabat pelajar, untuk lebih jelas tentang materi ini, kita akan saksikan beberapa video berikut ini. Selamat menyaksikan. Salam pramuka. Pramuka. Apa itu pramuka? Pramuka adalah praja muda karana, kumpulan orang-orang muda yang ingin selalu berkarya. Pramuka berawal dari Praja Muda Karana, yang suatu organisasi dari berkembang secara internasional yang didirikan oleh Steve Baden-Powell. Pramuka ada di mana-mana, ada di seluruh dunia dengan berbagai nama, namun ada satu kesatuan yang disebut dengan pandu dunia seperti gambar. Di negara kita, di Indonesia, pramuka sendiri dinamakan dengan Gerakan Pramuka, dengan gambar seperti itu yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1961. Bapak Pramuka Indonesia, bapak kita adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lambang pramuka itu sendiri diambil dari tunas kelapa dengan cikal atau bibit kelapa. Kemudian pada gambar bisa dilihat tunas kelapa, sedangkan bayangan hitam itu disebut dengan siluet tunas kelapa. Lantas mengapa yang diambil adalah tunas kelapa? Kenapa tidak pohon yang lain?
karena mampu bertahan hidup di mana saja. Semua bagian pohon bermanfaat dan melimpah di bumi Nusantara Indonesia. Lambang Gerakan Pramuka Indonesia seperti pada gambar sering sekali kita lihat pada seragam atribut yang sudah kita pakai pada setiap hari Jumat Sabtu. Adapun tingkatan di dalam pramuka, tingkat yang paling rendah adalah tingkat siaga. Tingkat siaga terdiri dari usia 7-10 tahun dengan warna dominan hijau. Kemudian pada tingkat penggalang ini masuk pada kategori usia 11-15 tahun dengan warna dominan merah. Kemudian di tingkat penegak, kakak-kakak penegak ini masuk pada golongan usia 15-20 tahun dengan warna dominan kuning keemasan. Kemudian pada tingkat paling tinggi ada pandega. Kakak-kakak senior ini masuk pada usia 21-25 tahun dengan warna coklat gelap. Pramuka mempunyai sistem among struktural dari pusat sampai bawah. Bahkan presiden kita, presiden yang ke-7, Presiden Bapak Joko Widodo juga mengikuti pramuka. Tingkatan pramuka setelah pramuka siaga adalah pramuka penggalang. Apa itu pramuka penggalang? Bagaimana kode kehormatannya? Dan kita akan membahas segala sesuatu mengenai golongan pramuka penggalang. Penggunaan istilah penggalang diambil dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penggalang merujuk pada masa penggalangan persatuan dan kesatuan. Tentunya teman-teman sudah mengetahui ya tingkatan dalam pramuka. Di dalam pramuka terdapat golongan tingkatan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pramuka penggalang adalah pramuka yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Penggalang ialah penggolongan atau sebutan bagi pramuka yang telah berusia tersebut. Seorang pramuka telah menjadi pramuka penggalang selain telah menginjak usia 11 tahun, tentunya telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang tingkat rakit, serta mengucapkan trisatya pada upacara pelantikan yang dipimpin oleh pembinanya. Jika teman-teman telah menginjak usia 11 tahun, namun belum menyelesaikan syarat kecakapan umum penggalang tingkat rakit, pramuka tersebut disebut sebagai tamu penggalang. Penggunaan istilah penggalang diambil dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penggalang merujuk pada masa penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa, yang ditandai dengan berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kode kehormatan pramuka penggalang. Kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas janji atau yang disebut satya dan ketentuan moral atau yang disebut dharma. Janji penggalang disebut trisatya, sedangkan ketentuan moralnya dinamakan dasa dharma. Trisatya terdiri atas 3 butir janji, sedangkan dasar dharma memuat 10 butir sikap yang kesemuanya mesti ditepati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bunyi trisatya dan dasar dharma untuk pramuka penggalang adalah sebagai berikut. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama, hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, dan menepati dasar dharma. Lalu untuk dasar dharma berisi 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengorganisasian pramuka penggalang. Seperti golongan peserta didik di tingkatan pramuka lainnya, dalam setiap kegiatan pramuka penggalang diorganisasikan dalam kelompok atau satuan secara berjenjang. Hal ini sesuai dengan metode kepramukaan, yang salah satunya dilaksanakan dengan metode kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Satuan terkecil pramuka penggalang disebut regu, yang terdiri atas 5 sampai dengan 10 anggota. Regu putra dinamai dengan penggunaan nama hewan, seperti regu Garuda, regu gajah, atau regu jerapah. Sedangkan regu putri dinamai dengan nama tumbuhan atau bunga, misalnya regu mawar, regu rafflesia, atau regu kenanga. Setiap regu dipimpin oleh pemimpin regu
yang disingkat Pinru, dan dibantu seorang wakil yang dinamai wakil pemimpin regu atau disingkat Wapinru. Pinru mempunyai hak dan kewajiban antara lain membantu pembina dalam melatih anggota regunya, merencanakan kegiatan bagi regunya, memilih wakil pemimpin regu menjadi anggota Dewan Penggalang, serta memilih pemimpin regu utama atau yang disebut Pratama. 4 regu dihimpun atau dijadikan dalam satuan yang lebih besar yang dinamakan pasukan. Pasukan dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau disebut Pratama. Pratama sendiri dipilih dari para pemimpin regu anggota pasukan tersebut. Dalam kegiatannya, pasukan dibimbing oleh seorang pembina penggalang dengan dibantu oleh 2 pembantu pembina. Berbeda dengan siaga, pembina dan pembantu pembina penggalang dipanggil dengan sebutan kakak, baik untuk putra maupun putri. Dalam pasukan juga dibentuk Dewan Pasukan Penggalang atau sering disebut Dewan Penggalang. Dewan ini bertugas mengurus dan mengatur kegiatan-kegiatan pasukan penggalang, serta mengurusi tata tertib dan tata usaha pasukan. Dewan Penggalang beranggotakan semua pemimpin regu dan wakil pemimpin regu dalam sebuah pasukan yang diketuai oleh Pratama. Sedangkan pembina dan pembantu pembina bertindak sebagai penasihat dan pembimbing, namun mempunyai hak untuk mengambil keputusan akhir. Selain itu, juga terdapat Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ini bertugas membina kepemimpinan dan rasa tanggung jawab para pramuka, seperti menentukan pelantikan, pemberian TKK, dan tanda penghargaan, pelantikan Pinru, Wapinru, dan Pratama, menentukan tindakan atas pelanggaran kode kehormatan, dan merehabilitasi anggota pasukan. Ketua Dewan Kehormatan adalah pembina penggalang, wakilnya dialah pembantu pembina, dan sekretarisnya adalah seorang Pinru. Sistem tanda kecakapan pramuka penggalang. Kecakapan pramuka penggalang terdiri atas kecakapan umum, kecakapan khusus, dan pramuka Garuda. Kecakapan umum ditempuh dengan menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau yang disebut SKU, yang terdiri atas 3 tingkatan yaitu ramu, ragit, dan terap. Kecakapan khusus dicapai dengan menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus, yang terdiri atas 3 tingkatan yaitu purwa, madya, dan tingkat utama. Pramuka penggalang yang telah mencapai SKU penggalang terap dapat mengajukan diri menempuh pramuka Garuda. Fakta-fakta lain tentang pramuka penggalang. Fakta-fakta lain tentang pramuka penggalang adalah sebagai berikut. 1. Penggalang menggunakan kode warna berwarna merah yang melambangkan penggalang sebagai masa-masa berkembang yang penuh kemeriahan hidup. 2. Upacara-upacara dalam pasukan penggalang menggunakan format barisan angkare seperti segi 4 dengan salah satu sisi yang terbuka, dengan posisi pembina dan pembantu pembina berada di sisi yang terbuka. Ini mempunyai filosofi yang artinya berkembangnya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya. Dan fakta yang terakhir, yang keempat, kegiatan-kegiatan atau pertemuan pramuka untuk pramuka penggalang antara lain jambore, lomba tingkat, perkemahan bakti, gladian pemimpin regu atau yang disebut Diapinru, forum penggalang, penjelajahan, juta, jambore on the air, dan joti, jambore on the internet, dan masih banyak perkemahan lainnya. Nah, itu dia teman-teman, sudah cukup panjang pembahasan mengenai segala hal yang terkait dengan pramuka penggalang. Adik-adik sahabat belajar, setelah adik-adik menyaksikan beberapa video tadi, yang terakhir adik-adik kami minta untuk mengerjakan beberapa pertanyaan ini, lalu nanti dikumpulkan ke wali kelas. Yang pertama, jelaskan pengertian pramuka. Saya ulangi lagi, yang pertama jelaskan pengertian pramuka. Yang kedua, jelaskan sejarah berdirinya pramuka di Indonesia. Jelaskan sejarah berdirinya pramuka di Indonesia. Yang ketiga, jelaskan makna lambang pramuka. Jelaskan makna lambang pramuka. Dan yang terakhir, adik-adik, jelaskan pengorganisasian tingkatan pramuka. Baik, beberapa pertanyaan ini adik-adik kerjakan, lalu kirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa, salam pramuka.